bidang di situ. Kemudian saya jadi kepala bagian tata usaha dan saya dipromosikan jadi kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi waktu itu 2012. Jadi tidak ada yang mustahil, kita staf yang paling bawah. Saya 2A Pak diangkat jadi pegawai negeri. Jadi tidak ada yang mustahil, teman-teman yang berada di lini paling depan, penyuluh, penghulu, guru yang di lini paling depan melayani masyarakat bisa menjadi pimpinan tertinggi di instansi itu. Jadi itu bukan sebuah hal yang aneh. Jadi silakan nanti kita sama-sama ya menunjukkan kinerja kita, bagaimana kita berusaha mengabdikan diri kita. Saya cuma pegang prinsip, saya ini bukan orang alim, bukan orang yang taat beribadah, tapi dengan bekerja, saya berharap dari kerja saya itu menjadi sebuah ibadah dan amal soleh. Ketika kita mampu melayani orang, menolong orang dengan apa yang kita mampu layani, insya Allah itu akan berbalas manis. Saya habis itu ke Jakarta menjadi fungsional di pusat, menjadi analis kebijakan di Kementerian Agama di Sekretariat Jenderal lebih kurang 2 tahun. Terus saya kembali ke UIN menjadi kepala biro di UIN sejak 2017 yang lalu, dan alhamdulillah kemarin saya diamanahkan menjadi Kakanwil di sini. Saya tidak tahu apa hasil evaluasi dari asesmen yang dilakukan kemarin bahwa saya ditugaskan di sini. Dan saya tahu di Kepulauan Riau ini banyak putra terbaik yang lebih mampu dari saya untuk memimpin di sini. Dan saya yakin banyak kader di sini. Tapi Allah menunjuk saya, Menteri Agama menunjuk saya di sini. Saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa mudah-mudahan ini putra daerah kembalilah yang menjadi Kakanwil di Kepri ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormatkan, itu hanya motivasi saja barangkali. Tidak dalam memaksud mengatakan kalau saya itu lebih hebat dari Bapak Ibu, tidak. Tapi kebetulan saya lebih duluan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin belakangan dari saya. Yang ini silakan menyusul. Dan alhamdulillah adik-adik junior saya sudah banyak yang sudah sama seperti saya, malah ada yang eselon 3. Sama-sama dulu staf, sama-sama dulu berjuang. Kantor Kementerian Agama yang di Jambi itu teman saya sama-sama staf di perencanaan dulu. Sekarang beliau yang menjabat Kakanwil. Jadi ayo semangat bekerja. Bekerja bukan karena atasan, tapi karena memang tuntutan tugas dan fungsi kita sebagai seorang pegawai negeri, sebagai pelayan masyarakat. Semakin tinggi jabatan kita, ya semakin tinggi tingkat pelayanan kita kepada masyarakat dan tuntutan. Semakin berat, bukan malah sebaliknya ngebos gitu kan. Insya Allah kita sama-sama nggak ngebos lah di sini. Kita sama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama. Jadi itu mungkin yang saya berharap kita tidak ada batas lah. Silakan Bapak Ibu sekalian berkomunikasi dengan saya ya secara normatif lah. Saya manusia biasa, saya bukan silakan yang biasa panggil abang ya panggil abang, yang biasa manggil bapak ya bapak, jangan pula berlebihan. Dulu manggil abang, sekarang lah manggil bapak. Nah, saya tidak mau itu diambil juga gitu Pak. Yang sudah manggil abang dari dulu, sudah manggil ya biasa-biasa saja lah, kecuali di rapat kan agak formal. Yang kedua barangkali masalah program, mana yang belum silakan, yang sudah tolong dirapikan. Saya punya prinsip, kapanpun orang mau meriksa kita siap. Mau siang nih, pagi ini ada inspektorat, ada BPKP, ada BPK mau meriksa, kita udah siap. Jadi tidak menunggu pekerjaan itu nunggu orang ngasih apa-apa. Wah mau pemeriksaan, baru ribut, ngumpulin berkas. Mana yang belum buat SPG silakan SPG, yang mana belum buat laporan buat laporan. Sehingga kapanpun kita siap untuk dilakukan pemeriksaan. Memang itu tugas kita. Ini udah triwulan 3. Mana yang belum komunikasikan.
Dan saya ingin bahwa seluruh eselon 4 itu pegang RKKL-nya masing-masing dan sesuai dengan tusi. Jangan sampai kepala seksinya nggak tahu ada program apa dan kegiatan. Dan jangan sampai perencana tidak menganggarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing eselon 4. Karena eselon 4 itu akan tuh, kalau tidak di tingkat kanwil tidak ada programnya, berarti juga tidak akan ada program di tingkat kabupaten dan ke bawahnya. Jadi di sini berapa ya? Eselon 4-nya 25 ya? 25 apa 30 ya? 24 ya? Kalau di psikologi kami 30 semuanya dulu ya, 24 ya. Berarti 24 orang inilah yang menjadi ujung tombak dari kita untuk kegiatan-kegiatan sampai tidak ke lini yang paling bawah, baik data, baik kegiatan dan segala macam. Pastikan itu semua, minimal data kita kan rapi gitu ya. Kalau pendidikan ada emis ya Pak ya, ada kalau nikah, kalau KUA mungkin ada apa namanya, ada program apa, kalau ini simkah yang saya tahu kan. Terus yang lain mungkin saya belum belajar. Saya juga ingin belajar lagi, mohon maaf. Saya 5 tahun meninggalkan kanwil Kementerian Agama itu agak juga Pak, di perguruan tinggi itu tiap hari diskusi Pak. Jadi keluarkan teori dulu, sudah itu berdebat, dan itu baru disepakati gitu, debat-debatan gitu. Kadang-kadang berhari-hari. Saya kebetulan juga kemarin Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tugas saya di pertama, ketika IAIN menjadi UIN belum punya fakultas umum ya. Jadi tugas pertama ya membentuk Fakultas Sains dan Teknologi. Dan alhamdulillah saya pergi ke sini, fakultasnya sudah jalan, dekannya sudah dilantik, sudah akreditasi. Nah, alhamdulillah tugas saya selesai. Mungkin karena itu saya dialihkan ke tempat lain lah, tempat lain yang ke sini. Alhamdulillah saya punya adik ibu saya pernah tugas di sini. Bukan tugas, adik ibu saya itu merantau ke sini dari udah mungkin 40 tahun lah dari sini. Dan kebetulan ayahanda saya itu sekolah di PGA Tanjung Pinang, jadi lumayan lama, 6 tahun. Jadi ya, artinya bahwa mendengar Tanjung Pinang itu udah aneh Pak. Dari mulai saya kecil bapak saya bercerita bagaimana enaknya kerja sekolah di Tanjung Pinang gitu. Dapat gaji, dulu PGA itu dapat gaji Pak, dapat gaji ikatan dinas gitu kan, ikatan dinas. Itu saya nanya PGA-nya rupanya yang di komplek itu Pak ya, di komplek Keman itu ya. Berarti di situ dulu dapat gaji, bisa nabung, bisa pakai baju bagus Pak zaman dulu. Nah, bagaimana mulianya orang dulu ketika diminta untuk menjadi guru, kasih uang. Tapi itu memang sangat lama Pak. Orang tua saya itu tamat tahun 60 atau 61 dari sini. Dan itu sudah meninggal. Dan saya kebetulan generasi kedua di Kementerian Agama. Ibu saya dulu pengawas, bapak saya dulu kepala Kemenang Kota yang itu terakhir. Jadi sudah generasi kedua, tapi generasi ketiganya belum. Kayaknya anak saya ini susah, tidak mau yang tua, tidak mau jadi pegawai negeri gitu Pak. Mau swasta saja. Dan saya punya 3 anak. Anak pertama saya tamat Fakultas Hukum, lagi ngambil notariat di Universitas Jambi. Nomor 2 anak saya di UIN Yogyakarta, ngambil teknologi informatika, teknik informatika. Yang ketiga masih kecil Bu, cewek, baru kelas 5 SD. Jadi ketika saya orang Kementerian Agama, anak saya harus ada yang sekolah madrasah Pak. Alhamdulillah anak saya yang pertama sekolah di madrasah dulu, sekolah di Iman. Ketika saya di UIN, anak saya juga harus ada di UIN. Kebetulan UIN Jambi belum punya jurusan, jadi saya sekolahkan ke Jogja. Kebetulan saya alumni di Jogja juga waktu itu sekalian. Jadi S1, S2 di Jambi, S3 kebetulan belum ada, saya S3 di Jogja. Dan itu berkas saya pindah ke Jakarta Bapak Ibu sekalian. Ketika saya ke Jakarta, pekerjaan saya tidak terlalu banyak. Sebagai analis itu sama dengan nggak ada kerjaan Bapak. Cuma baca-baca, terus nulis-nulis, ngasih pendapat ke Menteri Agama gini, ya udah selesai. Akhirnya saya kuliah izin sama Pak Sekjen, saya kuliah di Jogja dan alhamdulillah sudah selesai.
Saya kira itu mungkin, dan Pak Kabid bersama Kasubag, Pembima semua beserta jajarannya, teman-teman karyawan dan karyawati, kita bekerja secara bersama. Ya silakan bekerja yang enak lah, yang penting tidak seenaknya gitu kan, tidak Bu ya. Tadi saya sampaikan, biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Jadi yang benar itu yang mana gitu. Jangan, wah kami sudah biasa beginilah Pak. Nah, itu, coba itu kita kerjakan hal-hal yang benar. Dan saya rasa kita ya membangun kerja secara transparansi dan akuntabilitas. Jadi kita transparan tapi juga akuntabilitas. Tidak akan berani transparansi kalau tidak akuntabilitas. Tapi kalau kita tidak akuntabilitas, pasti kita berani bertransparansi. Yang terakhir, saya juga mohon diingatkan, saya sebagai manusia biasa pasti banyak kekurangan, banyak hilaf, banyak salah. Tidak ada sempurna, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak kelemahan, tolong ingatkan saya, kasih saya tunjuk ajar. Saya akan belajar dari siapa saja, walaupun itu mungkin yang cleaning service, banyak pelajaran mungkin diambil dari dia, saya akan ambil. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf ada yang mungkin apa yang saya sampaikan ada tidak menyinggung siapapun juga. Saya hanya menyampaikan hal yang menjadi pikiran saya dan harapan saya. Ayo kita Kanwil Kementerian Agama ini bisa sejajar dengan kementerian-kementerian yang lain maupun dinas-dinas yang lain, dan kita tidak mau dientengkan oleh pihak lain. Jaga kebersamaan kita, jangan antara kita saling gontok-gontokan, tidak baik. Bicaranya pakai gaya rumah makan Padang, ya Pak Ibu ya. Kalau enak ya, sampaikan ke orang lain, tapi kalau tidak enak sampaikan ke kami. Jadi gitu Bu. Kalau rumah makan Padang kan gitu. Kalau bagus sampaikan kepada orang, kalau tidak bagus. Tapi kalau memang itu jelek, sampaikan ke kita nih, banyak Pak Kabag PU, Pak Kabid, Pembimas, ini bisa kita perbaiki bersama-sama. Kasih saran, mungkin kurang garam atau mungkin kepedasan. Apalagi negeri Melayu ini banyak filosofi. Saya mungkin harus banyak belajar, banyak filosofi Melayu yang bisa kita ambil dan kita angkat. Dan itu mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.